Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Rehat, Renungan Harian Toraja, edisi Rabu 2 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami di dalam istirahat kami tadi malam, dan pagi ini kami bersuka cita atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami pagi ini, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan.
Tema renungan kita pada pagi hari ini, hati yang jernih dan benar. Kamaseroan pena lan katonganan. Amatilah ikan di dalam sungai yang mengalir. Ikan yang terbawa arus adalah tanda bahwa ikan tersebut mati atau menjelang mati karena mengejar makanan yang terbawa aliran air. Tanpa harus keluar dari air, ikan dapat bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian geraknya sambil melawan arus. Yesus menyahabati orang berdosa, pemabuk, pezina, pelahap, pemungut cukai, dengan tujuan melahirkan pertobatan. Yesus mengasihi perempuan berzina, sambil mendidik dan menuntut perempuan itu agar tidak berbuat dosa lagi. Perikop ini menggambarkan Paulus yang tegas melarang orang Korintus bergaul dengan orang tertentu karena berbuat dosa melampaui batas, bahkan tidak malu memamerkan dosanya tanpa penyesalan. Paulus sangat prihatin karena orang yang sudah berdosa malah menyombongkan diri. Lebih mengejutkan dan membuat Paulus cemas karena para tokoh atau pemimpin agama malah berdiam diri atau menolerir kebejatan warganya. Hubungan seksual pranikah harus ditentang karena kesucian pernikahan. Yesus sendiri memadankan pernikahan sebagai relasi Kristus dengan jemaat sebagai mempelai. Karena itu, penting sekali para pemimpin jemaat menentang kebiasaan pacaran generasi muda yang cenderung melanggar batas etika kesusilaan. Pemimpin jemaat dituntut agar jangan menjadi ragi, karena sedikit saja memberi toleransi justru akan merusak tatanan lebih luas. Dengan hati yang murni dan benar, gereja secara bersama dan bukan individu perlu mendidik umat berdasarkan firman Allah. Bahkan harus menghakimi bila warganya terlibat dosa serius dan bejat, demi menjaga kemurnian gereja dan demi kesaksian pekerjaan kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu pagi ini kembali mengingatkan kami untuk menjauhi dan tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui cara hidup kami, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu Pendeta, dan para pemimpin agama kami. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar dapat memimpin kami, umat-Mu, seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan sajalah yang memimpin dan menyertai kami di dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.